daring, satu luring. Saya juga sendiri tanya sama jurusan, gimana nih cara saya ngajarnya kalau begini caranya, gitulah ya. Nah, akhirnya saya memutuskan ya udah kamu tetap daring. Udah gitu, karena juga saya sudah share ya, bahwa kita efektif itu hanya 10 minggu pertemuan perkuliahannya. Jadi yang mengajar nanti 3, saya, Pak Lutfi sama Pak Heri. Saya sendiri fokus di FRP, desain perkuatan dengan FRP. Nanti Pak Lutfi dengan steel jacketing dan Pak Heri nanti dengan concrete jacketing. Oke. Nah, udah gitu. Jadi niat awal ya mudah-mudahan masih terjalan ya. Mata kuliah ini adalah aplikasi atau kelanjutan dari satu perancangan gedung. Jadi saat perancangan gedung, kalian sudah mendesain suatu gedung biasanya di atas 3 lantai ya? Ya, yang di Poban. Kalau siapa tadi, tadi siapa yang namanya? Yang Bali teh, tadi ya? Di mana orangnya tadi ya? Oh, Dinar. Dinar kamu desainnya berapa lantai, Dinar? Waktu itu minimal 4 lantai. Oh, oke. Berarti udah sama gempa ya. Oke, ya. Mudah-mudahan kamu soft copy-nya masih ada nggak? Mudah-mudahan masih ada. Oke. Yang lain, secara umum yang lain masih punya nggak? Masih punya nggak soft copy tugas besar dari Pariawan? Kalau di Polban, Pariawan kan yang ngajar ya? Masih punya nggak? Karena kalau enggak, kamu jadi mati-matian harus mendesain ulang. Pada punya? Saya harapkan punya. Oke. Ya. Nah, jadi gini ceritanya. Ya, jadi ceritanya kita mulai aja lah ya, nanti hubungannya ke tugas nanti kita selesaikan lah kalau memang ada masalah. Oke. Jadi gini. Jadi kita mata kuliah ini adalah perkuatan perancangan, perkuatan struktur bangunan gedung. Ya. Nah, kita tahu namanya perkuatan itu setidaknya ada 2 alasannya kenapa kita melakukan perkuatan. Oke. Yo, mangga kalau kamu ada masalah dengan apa? Itu namanya jaringan atau kuota yang kalau kamu matikan kamu beresiko, silakan. Tapi maunya saya hari ini kita face to face lah ya, karena kita banyak berdiskusi. Oke. Jadi perkuatan itu at least ada 2 alasan. Kenapa kita lakukan perkuatan gedung? Salman, menurut kamu kenapa Salman? Kenapa sih kita melakukan perkuatan gedung? Dari tadi Dito nggak nyala ya? Apa orang yang ada? Cuma monitornya doang yang nyala? Please aturan mainan kita sama ya, mau RPL mau reguler, absen kita masih jalan terus dan tetap berlaku sama seperti di 3D4. Oke. Jadi yang kayak kalau saya bilang hidupin, nyalain, apalagi daring ya, soalnya kalau ring mah gampang ya. Nggak nyala-nyala jadi saya anggap tidak masuk ya. Oke. Saman, menurut kamu gimana Saman? Kenapa sih kita melakukan perkuatan gedung? Ingin menjawab, kalau menurut saya sendiri, kenapa harus dilakukan perkuatan gedung, karena seiring berjalannya waktu, gedung itu akan ada masa kelemahannya, dan peraturan tentang struktur itu akan terus berkembang. Dari saya cukup. Gitu. Oke. Udah gitu. Salman, kamu angkatan berapa, Salman? Kamu keluar tahun berapa, Salman? Angkatan 2019, keluarnya 2022. Oh, baru kemarin. Nah, wajahnya Sabaru. Kalau kalau yang keluarnya udah lama siapa? Sugiharto kan ya? Kayaknya Sugiharto. Sugi, kamu keluar tahun berapa, Sugi? 2019. Ya. Angkatan 2015. Oh, keluarnya 2015. Oh, 2019, angkatan 2015. Oh, keluarnya 2019. Oke. Ya udah. Menurut kamu gimana, Sugi? Kenapa sih kita melakukan perkuatan? Kalau menurut saya, Bu, kalau untuk mengalaskan kenapa sebuah bangunan dilakukan perkuatan, pertama kebutuhan kapasitasnya yang
Gi, berubah atau suaranya bertambah. kecil banget. Gi, bisa dia agak keras, Gi. Sebentar, Bu. Di saya udah Tes optimum. 1, apa terdengar, Bu? Udah, oke. Kalau menurut saya sendiri, perkuatan pada suatu gedung dilakukan karena fungsi gedung yang berubah atau diperlukan bertambahnya beban yang bekerja di dalam gedung sendiri, atau untuk memperbaiki struktur yang rusak akibat bencana alam, Bu. Itu kalau dari saya sih gitu, Bu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada sekian alasan. Recording in Satu, progress. alasan kenapa kita lakukan perkuatan. Satu, yaitu karena musibah lah istilahnya gitu ya. Iya. Atau dengan degradasi atau penurunan kapasitas daripada gedung itu sendiri. Atau kayak tadi ada perubahan peraturan ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi perkuatan sendiri artinya secara garis besar ada dua tujuannya. Yang satu memperbaiki dan yang kedua meningkatkan kapasitas yang ada. Kalau kita lihat dari tujuan perkuatannya sendiri. Kalau tadi kan kita penyebabnya ya. Nah, atau ngetren ya kalau kamu lihat di paper apa di mana, ngetrennya adalah istilahnya repair and retrofit. Pernah dengar? Repair and retrofit. Jadi kalau repair itu perbaikan, artinya kita memperbaiki suatu elemen struktur yang sudah rusak, namanya juga perbaikan ya. Rusak, artinya kita memperbaiki itu sampai gimana? Sampai kembali ke perencanaan awal. Jadi perencanaan awal dia kasarnya kalau kita orang struktur bilangnya kan kapasitasnya ya. Kapasitasnya berapa? Nah, jadi kalau saat kita repair, kita adalah mendesain perbaikannya itu sehingga kapasitasnya mencapai ke kapasitas sesuai perencanaan awal. Itu repair. Nah, sedangkan